Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Selamat tahun baru. Semoga sehat-sehat. Semoga COVID sudah nol. Belum sih ya. Kayaknya akan naik lagi, melonjak sedikit. Tapi ya gue rasa sih akan baik-baik aja ya. Semoga semua sehat. Nggak nyangka kayak 2 tahun sudah. Apa sih gue kayak sok-sok ngasih pesan-pesan positif di 22. Tapi kalau dipikir-pikir tuh beneran kayak wow, 2 tahun lewat gitu aja. Dan kayak gue sih masih, gue nggak tahu ya lu semua, gue sih masih inget ya rasanya waktu di 2020 tuh gue kira nggak akan balik lagi, dunia nggak akan normal. Tapi ya kayaknya berangsur-angsur pulih meskipun ya naik turun. Dia keluarga udah ada yang kena dan segala macam. Untungnya gue belum kena sih. Nggak tahu kenapa juga nggak ngerti juga. Gue sempet ada kayak, kok gue nggak kena sih gitu. Kayak gitu lah. Kita langsung aja to the topic. Perkara harta warisan seorang anak laporkan orang tua ke polisi. Ya ampun. Rodiah dengan kursi roda perlahan berjalan sangat mengkhawatirkan menjalani proses hukum karena telah diduga telah menggelapkan sertifikat tanah yang dianggap menjadi warisan oleh anaknya. Anjing. Gue tuh ya, menurut gue nggak ada kasta yang lebih rendah daripada orang-orang yang hidup mengharapkan harta warisan. Apalagi menurut gue kalau emang haknya oke, tapi kalau kayak berharap dan menggantungkan diri ke warisan tuh menurut gue nggak ada yang bener. Apalagi sanggup melaporkan orang tuanya yang disangka bakal gelapin warisan buat dia. Itu menurut gue ini nggak akan jadi apa-apa. Gak tau ya, gue makin kesini makin sadar gitu. Gue kayak ada kebagi. Temen gue akhirnya terkikis karena 2 lingkaran. Pertama, dia itu harus punya toleransi atau bahkan dia harus liberal untuk gitu. Gue nggak bisa tuh temenan sama yang belum toleran gitu, yang masih kayak mempermasalahkan baju orang, boleh ngucapin selamat sesuatu, nggak bisa gue. Itu udah pasti out, udah pasti nggak temenan. Gue nggak peduli mau dia pinter seapa, mau sukses apa, gue pasti udah nggak temenan sama orang itu. Sama yang kedua yang gue sadarin, teman-teman gue tuh semuanya self-made dalam artian bukan berarti sukses, tapi dia tuh berpijak dengan kakinya sendiri gitu. Banyak yang masih struggling, banyak apa, tapi semua kebanyak, bahkan semua kayaknya berpijak dengan kakinya sendiri. Karena menurut gue ya kayak miskin tuh masalah rezeki, tapi manja mandiri sih itu pilihan ya. Dan gue nggak bisa tuh temenan yang, apalagi lo kayak 30 berapa tuh, ya ntar ibu gue gimana apa, nggak bisa gue, nggak bisa. Semua teman-teman gue yang dapat warisan atau hanya melanjutkan perusahaan orang tua, semua jelek, nggak ada yang bagus. Melanjutkan perusahaan orang tua mungkin ya 1/10 lah yang oke, yang benar-benar generasinya tuh memperbesar kerajaan orang tuanya tuh cuma itu. Sisanya mah ya Allah, beban mati orang tua itu mah malu-maluin. Kayak kasus gue boleh sebut nama gak sih? Namanya udah keluar sih. Ardi sama siapa tuh artis itu ya, itulah. Itu menurut gue, teori gue ya, menurut gue yang nyepuin bukan supirnya, menurut gue yang nyepuin orang tuanya. Itu orang tua yang udah kesel itu. Nggak mungkin supirnya mah berani. Itu pasti orang tuanya. Anjing nih anak-anak nih, nggak ngerti-ngerti, disekolahin, diapain, dikasih semua fasilitas. Kerjanya cuma begini setiap hari. Udah kamu lapornya, yakin nih Pak, yakin saya. Kamu emang yang gaji dia apa kamu yang gaji saya? Kamu boleh supirnya dia, tapi kamu gaji saya. Itu gue yakin susunan keluarga yang kayak gitu tuh. Buat apa kaya kalau anak lu tuh cuma jadi beban hidup sih. Itu kalau jadi beban hidup nggak ada duit yang cukup, yakin gue. Diikutin semuanya, kuliah apa, penampilan, gaya, mau pacaran sama artis. Gue yakin tuh sampah itu orang tuanya, yakin gue. Nggak akan ada siapa keluarga besar kayak gitu, nggak akan ada aparat yang berani bergerak gitu kalau nggak dibocorin. Udah keterlaluan aja dan udah
udah nggak bisa diajak ngomong gitu. Jadi itu yang mengharapkan harta warisan tuh sepecundang-pecundangnya orang menurut gue. Kecuali itu hak lo, ya banyak pengecualian, tapi kalau sampai marah gitu. Orang tua udah pakai kursi roda, orang tuanya belum mati gitu. Men, jadi kayak itu gampang sumpah. Dengan banyaknya kripto dan NFT. Gue mau cerita nih bang soal petualangan judi bola yang gak direstuin Tuhan kayaknya. Sebelumnya latar belakang gue dari keluarga menengah ke bawah, jadi pengen banget ngasil uang sendiri dan dengan usaha minimal. Terus suatu hari gue main PS ke tempat temen-temen. Tahu-tahu dia ngasih tahu ada cara ngasilin duit dengan cara mudah, tapi minusnya agak haram dikit. Pertama, nggak ada yang namanya haram dikit. Emang ya udah haram aja gitu, tidak ada. Hanya halal dan haram. Haram dikit tuh gimana? Alhasil tertarik kan gue, di situ ajarin judi boleh bang dengan berupa testimoni dan email deposit minimal 25k tanpa potongan. Akhirnya gue coba, apalagi pas itu lagi ada duit dingin hasil lomba juara gue Dota kali. Awalnya 50k tapi kalah terus gue, padahal dua temen gue lainnya udah untung 200k. Tapi hasil kalah dan saldo habis, gue berhentilah. Tapi sebentar, tapi candu banget. Itu judi gue jadi deposit lagi dan kalah lagi. Sebenarnya gue ngebet setiap bet nggak beruntung terus. Saking aneh ini, misalnya ada 2 tim tanding antara peringkat 1 lawan peringkat dasar klasemen. Secara logika peringkat atas pasti menang kan. Nah itu pas gue bet malah kalah ulang-ulang kayak gitu. Itu jebakan itu. Karena semua berpikiran yang sama, terus bandar ngeliat, terus bandar nyuruh. Enggak ada, yang ini aja yang kalah gitu. Gue gak percaya sih pertandingan olahraga yang gak diatur tuh, gue gak percaya sih. Mungkin olimpiade, tapi itu juga gak ada sih. Terutama yang pertandingan yang adu-adu gitu, bukan yang kayak balap lari gitu, bukan. Nah kayak gitu sampai gue samain sama temen gue yang menang terus, napas samain menang kalah. Demi uang aku rela melakukan ini. Apa nih? Mau nanya pendapat lu tentang prinsip hidup gue yang gue pegang selama 3 tahun terakhir. Aduh. Gue 24 tahun, gue sangat takut ketika umur 30-an gue masih harus bekerja keras buat hidup gue dan keluarga gue. Gokil. Nanti gue umur 30-an cuma kerja ketika gue mau kerja. Gokil. Karena gue 37 dan gue masih kerja sih. Anjing juga nih gini. Apa ya? Termasuk harusnya di umur 24 gue belum tertarik sama sekali buat nyari pacar, boro-boro niat nikah. Sayang, gue pacar itu cuma buang-buang waktu sama kayak main game, liburan, nongkrong. Menurut gue itu semua gak bermanfaat. Kata siapa? Atlet game sih udah kaya-kaya banget ya. Menurut gue itu semua gak bermanfaat. Padahal waktu buat pacaran sama balas-balasin chat doi itu bisa diganti dengan bekerja dan menghasilkan uang. Nah itu mempercepat gue ketemu kestabilan finansial gue. Memang gak semua pacaran merugikan, tapi kalau emang pacaran bisa sampai menikah itu bagus. Tapi kalau gagal itu yang gak bagus karena buang-buang waktu. Halo bang, sebut namaku Boh Kreh. Kreh huruf E nya dibaca seperti menyebut kata E dalam teh. Kreh. Ya iyalah, masa kreh gitu dong. Pasti kreh lah. Aku tinggal di desa kecil di Aceh besar. Langsung saja aku cuma mau nanya pendapatmu tentang opini liarku. Aku percaya Tuhan itu maha adil. Itu gak opini liar. Itu opini orang beragama. Semua bilang Tuhan itu adil. Itu kebanyakan orang opininya Tuhan itu adil. Jadi ini tidak liar. Contoh ada anak miskin yang sama anak orang kaya, menurutku adil. Kenapa bisa adil? Karena anak orang kaya lebih kaya daripada kita sebenarnya gak sebahagia yang kita kira. Itu gue setuju. Dan orang yang lebih miskin kita gak sesusah yang kita kira. Kita anggap orang kaya itu hidupnya enak karena ngebandingin dengan kualitas hidup mereka yang kita lebih rendah daripada mereka. Padahal mah biasa aja. Kita juga menganggap orang miskin lebih susah karena kualitas hidup mereka lebih rendah daripada kita. Padahal aku yakin mereka yang miskin dari lahir yang mereka rasakan itu pasti biasa aja karena dari lahir kualitas hidup mereka nggak begitu. Ya nggak juga sih. Banyak orang yang miskin tiap hari ngerasa miskin. Bahkan jarang miskin tapi bersyukur gitu jarang. Orang kaya juga bersyukur jarang. Iya sih, gue rasa
Iya. Gue tuh baru sadar kayak podcast ini tuh kayak pendengarnya makin muda dan gue nggak ngerti kenapa padahal gue makin tua. Terus jadi yang email tuh kayak masih muda tapi seolah-olah udah punya pemikiran yang hebat gitu. Padahal sih orang mau bilang kayak, oh bang lu tuh ageism banget sih gini-gini. Ya gue gak ageism, gue emang ngerti. Jangan gitu, gue tuh saking parahnya. Gue sekarang kalau diperiksa sama dokter yang lebih muda daripada gue gak percaya. Kayak anjing lu ngerti apa tentang hidup.